Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVRI Sulawesi Tengah. Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya bahwa di sesi kali ini kami akan berdialog dengan Dr. Insinyur Muhammad Nur Sangaji, di mana kita akan membahas tentang kepekaan pada bencana. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa. Terima kasih Pak Dr. Nur Sangaji sudah memberikan waktunya untuk kami berbagi bersama kami sore hari ini. Jadi kita akan membahas terkait artikel yang Anda tulis terkait dengan kepekaan pada bencana. Ini kemudian apa sih yang membuat Anda, apa urgensi yang membuat Pak Dokter kemudian sepertinya saya harus membuat tulisan ini? Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih. Sebenarnya konsepnya konsep besar ya tentang pembangunan. Salah satu konsepsi tentang pembangunan itu menyatakan bahwa development on sensitive of disaster. Jadi pembangunan itu harus menciptakan aktor yang sensitif terhadap bencana. Itu salah satunya, bencana sosial maupun bencana alam. Itu sebenarnya poin saya untuk menyinggung apa yang sedang kita alami, karena umumnya bencana alam yang menimbulkan risiko yang sangat besar itu disebabkan oleh karena ketidaksiagaan dari manusia, begitu ya. Jadi itu bisa disebutkan dengan istilah bencana antropik, bencana yang ditimbulkan oleh efek langsung dari perbuatan manusia dan atau ketidaksiapan manusia untuk menghadapi. Baik. Poin pertama ya. Ya. Baik, ya. Ya, Pak Dokter, dalam tulisan Anda juga Anda menyatakan ada 3 faktor unstable bencana yang kita miliki, gunung. Kemudian yang kedua, sebenarnya tulisan saya itu dipicu oleh kiriman gambar. Iya, Pak Dokter. Kaji tentang kebencanaan di Sulawesi Tengah ini. Dan mereka mengambil gambar itu di daerah Sigi, yang tidak terlalu jauh dari tempat bencana sebelumnya, yaitu di Bangga. Jadi ini di daerah Poi, jadi di daerah hulunya. Betul. Itu mereka melihat atau menemukan ada longsoran besar yang terjadi oleh karena gempa kita pada 2 tahun yang lalu itu, sekitar 2 tahun yang lalu itu, gempa tektonik itu. Jadi saya menyampaikan bahwa ada 3 faktor instabil yang sedang terjadi, yang bisa memproduksi bencana besar lagi yang terjadi di kita kalau kita tidak siap untuk menghadapinya. Yang pertama adalah efek bencana itu, dan yang kedua itu adalah daerah bergunung atau mountainous. Jadi kalau bencana tektonik itu dia menyentuh daerah bergunung, yang tentu saja berisiko gravitasi. Betul. Bencana itu menggoyang dan menghantam butiran tanah atau partikel yang lemah. Itu berefek kepada lepasnya kohesivitas dari tanah. Kemudian yang kedua, porositas tanah itu bisa menjadi lebih besar. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah curah hujan. Dan sekarang kita masuk ke faktor ketiga itu periode hujan yang sangat tinggi sekali. Ini juga sebenarnya anomali karena hujan kita itu kan biasanya di berber kan, September, Oktober, November itu menuju ke April. Ini sudah ada kebalikan, April menuju ke Desember. Oke, ada efek perubahan iklim dan sebagainya. Tapi ketiga faktor ini yang sedang terjadi di kita begitu. Nah, kita tidak boleh menonton saja ini. Tidak boleh membiarkan alam bekerja sendiri tanpa antisipasi dari kita begitu. Karena itu maka artikel itu saya tulis gitu, readiness, kesiagaan gitu. Dan kemudian saya memberikan contoh itu karena saya bersama-sama dengan kawan-kawan dari BWS begitu, Balai Sungai Sulawesi 3, itu waktu mengumpulkan para kades, itu kebetulan sebagian besar juga kades di kawasan itu ada cerita yang menarik ketika mereka melihat bahwa ada sungai yang tiba-tiba airnya terhenti kan. Itu kan aneh bagi mereka. Betul. Ketika aneh bagi mereka, lalu mereka pergi atas inisiatif bersama memeriksa kawasan hulu. Ternyata di sana itu ada longsoran yang materialnya itu menutup sungai itu sehingga akhirnya air tertampung dalam volume yang makin banyak. Saya ingin bilang di kasus ini bahwa ini adalah bentuk atau contoh
yang paling baik, best practices dari pemerintah di level yang paling bawah tentang kepekaan kepada bencana itu. Dan kemudian mereka melewatkan, membuka jalurnya sehingga airnya mengalir perlahan-lahan, kemudian mereka akhirnya selamat dari kondisi itu. Bisa bayangkan kalau pemerintah di level yang agak tengah sedikit atau ke atas sedikit, kalau level mereka ini kan pasti yang mereka bawa adalah skop, pacul, dan sebagainya kan. Baik, Pak Dokter, kalau artinya di level tengah atau ke atas sedikit kan itu membawa eskavator. Baik, Pak Tapi, Dokter, artinya saat kalau ini kita tidak siaga, Pak Dokter, maka kita akan berhadapan dengan bencana yang datang tiba-tiba dan kita sibuk untuk menyalahkan siapa yang salah. Baik, Pak Dokter. Yang terjadi selama ini. Baik, Pak Dokter, artinya bahwa kita melihat daerah Sulawesi Tengah ini menjadi daerah yang juga kita memiliki beberapa titik-titik, terutama juga kabupaten-kabupaten yang memang memiliki resiko yang besar untuk kerawanan yang tinggi ya. Ya, betul, memiliki resiko yang besar untuk terdampak dalam sebuah bencana. Dan ini terbukti juga dari apa yang terjadi dalam waktu beberapa bulan ataupun juga beberapa tahun terakhir ini. Lantas dalam tulisan Bapak dan juga apa yang ingin disampaikan dengan kesigapan tadi oleh warga terhadap dan kepekaan kita terhadap bencana yang ada, ini yang paling penting ini selain kesigapan itu apa yang lebih efektif yang harus dilakukan oleh masyarakat di daerah-daerah tersebut? Ya, sebenarnya kan ada rumus bencana itu disebutkan dengan rumus risiko bencana ya. Risiko bencana itu disebabkan oleh bahaya dikali kerentanan dibagi dengan kapasitas. Jadi kalau bencana itu kita sudah tahu dia besar, tetapi kita itu rentan sekali menghadapi itu, misalnya tidak peduli pergi mendekati kepada kawasan yang sudah kita tahu itu ada bencana dan sebagainya, sementara kita juga punya kapasitas yang lemah, maka itu akan memproduksi bencana yang sangat besar gitu. Itu rumus yang paling sederhana saja. Jadi kalau pertanyaannya, kalau begitu apa yang harus kita siapkan, itu masuk ke dalam rumus itu. Kita bicara tentang risiko bencana yang tadi telah kita punya itu, hampir seluruh Sulawesi Tengah itu bergunung, kemudian disentuh sama tektonik, kemudian curah hujannya sangat tinggi, kecuali Palu sebenarnya ya. Palu itu di bawah 1000 mm per tahun sebenarnya. Cuma yang sekarang ini terjadi anomali, hujan sudah hampir sama dengan Bogor ini. Satu-satunya elemen yang menstabilkan kawasan kita Sulawesi Tengah itu adalah hutan. Karena itu kesempatan ini juga saya ingin mengingatkan kepada para pengambil kebijakan dalam semua gerakan, aktivitas, pembangunan di sektor apapun, itu perhatikan hutan ini, karena dia adalah satu-satunya penstabil yang akan menstabilkan kawasan kita ini. Kawasan bergunung bisa distabilkan oleh hutan, kawasan manapun distabilkan oleh hutan, berhadapan dengan curah hujan yang tinggi, berhadapan dengan gempa tektonik itu. Baik. Nah, kalau hutannya diangkat, sudah habislah kita. Kalau itu, maka perhatikan ini sebagai satu poin yang pertama. Itu bagian yang paling awal gitu. Jangan kita selalu berpikir untuk bagian setelah terjadi bencana. Terjadi bencana, maka kita akan bertanya tentang kita perlu siapkan peralatan, konsumsi dan lain-lain sebagainya untuk evakuasi dan seterusnya. Wah, itu sudah sangat terlambat. Baik, artinya bagian yang paling awal itu adalah memperhatikan kawasan kita, menjaga kawasan kita. Baik. Kita punya peraturan yang bernama RT RW, RDTR dan sebagainya itu tidak boleh dia hanya sekedar menjadi simbol begitu ya, bahwa kita sudah punya, tapi dia harus betul-betul dikawal dan diimplementasikan. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang berikutnya itu adalah partisipasi. Tidak bisa pemerintah sehebat apapun itu tidak akan mampu. Kita pernah belajar dari pemerintah Jepang ya. Pemerintah Jepang itu, saya kebetulan mendapat kesempatan presentasi di kota yang paling parah di Jepang pada waktu terjadi gempa 1995 di kota Kobe. Itu mereka itu bilang kepada kami begini, dulu kami di Jepang ini itu semuanya diserahkan kepada pemerintah, dan pemerintah juga bekerja dengan sangat luar biasa. Mereka juga negara yang sangat maju begitu. Tapi ketika gempa itu datang, itu pemerintah pun tidak bisa bikin apa-apa begitu. Pada saat itulah lahir NPO atau non-profit organization di Jepang, di mana mereka saling tolong-menolong.
Karena itu dorong partisipasi masyarakat. Nah, dan tadi contoh dari salah satu desa atau beberapa desa di kawasan Omu sebenarnya itu ke atas itu ya. Baik. Itu adalah Pak contoh Dokter, yang mohon sangat maaf baik. karena Jadi, durasi kami memang sangat singkat. Pemerintah yang sudah punya agenda bekerja untuk itu kita dorong sama-sama. Jadi Baik. dua poin yang menurut saya sangat penting itu. Yang pertama, periksa tentang kawasan ekologisnya. Yang ada wilayah kita ini yang punya sifat seperti begitu. Kemudian yang kedua, dorong partisipasi publik bersama-sama dengan pemerintah untuk memperkecil resiko dari bencana. Saya kira itu. Baik, Pak Dokter. Sementara. Ya. Baik, artinya lumbung penyerapan ini perlu dijaga dan dilestarikan hutan. Seperti itu ya Pak Dokter ya? Ya, baik. Ya, saya kira itu poinnya. Kalau di level pemerintah, kemudian DPR dan sebagainya, akan ada lagi satu, gitu. Ada political will yang sangat kuat. Political will itu biasanya tertulis di dalam dokumen-dokumen perencanaan. Tapi political will ini harus diikuti dengan yang satu lagi, namanya political budgeting. Itu harus disupport dengan anggaran yang memadai untuk itu. Dan yang ketiga, politik implementation. Jadi kalau sudah ada political will yang kuat, kemauan yang kuat, sudah ada anggaran tapi tidak terimplementasi dengan baik, itu juga satu persoalan tersendiri. Kita bersama-sama untuk mendorong ini untuk menyelamatkan wilayah kita dan masyarakat kita. Baik, Pak Dokter. Poinnya. Ya, terima kasih Bapak Dr. Nur Sangaji, Associate Professor dari Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami dan berbagi ilmu. Semoga kita bisa ngobrol lagi nanti, Pak Dokter. Baik, sehat terus Pak Dokter. Salam hangat untuk keluarga. Terima kasih. Selamat sore.